Ringki. Oke. Nama saya Agustinus Fringki, biasa dipanggil Pak Fringki, tetapi kalau di sekolah saya, karena ini sekolahnya sekolah internasional, jadi biasanya dipanggil, kami di sini biasanya dipanggil Mister atau Miss. Jadi anak-anak murid saya biasanya panggil Mister Fringki, ya. Tapi kamu panggil Pak juga nggak apa-apa, ya. Enaknya kalian saja. Baik, ini apa yang saya harus jawab tadi? Kami di sini ingin mewawancara sedikit karena kami kan menempuh mata kuliah bimbing konseling di kampus. Jadi ada tugas yang diberikan dosen kemarin tentang wawancara guru BK atau guru mapel yang sekiranya mempunyai program bimbingan konseling di sekolahnya. Kira-kira bagaimana proses dampak dari sebuah bimbingan konseling tersebut terhadap siswa yang ada di sekolah, seperti itu, Mr. Fringki. Dan untuk dan untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin bisa dipaparkan oleh teman-teman sekalian, mungkin mempunyai pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan begitu. Silakan untuk teman-teman kalau ingin bertanya tentang bimbing konseling dengan guru mapel. Ini langsung dijawab atau bertanya semua dulu atau saya langsung jawab per pertanyaan? Mungkin ini satu orangnya bertanya terus langsung jawab dulu sebentar. Gitu. Baik. Pertanyaan pertama berkaitan dengan kondisi sekolah kami. Ya, sekolah kami bernama SD Bunga Bangsa Surabaya atau juga sering Bunga Bangsa Elementary School, ya. Kondisi di sekolah kami ya sama seperti sekolah-sekolah di tempat lain, ya terjadi kegiatan belajar mengajar yang pada dulu sebelum pandemi ini belajarnya itu tatap muka seperti sekolah konvensional pada umumnya. Siswa datang ke sekolah, berinteraksi bersama dengan teman-teman, berinteraksi dengan guru. Nah, selama sebelum pandemi, kegiatan belajar mengajar, terutama di mata pelajaran saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, seperti biasa, perjalanan proses belajar mengajar sangat menyenangkan, apalagi bersama anak-anak SD. Bagi saya itu cukup menyenangkan bagaimana mereka berinteraksi dengan mereka, dan berkaitan ketika mereka berbuat kesalahan atau bagaimana, ya tergantung dari guru masing-masing, ya. Setiap guru punya peran, punya gaya, punya style mengajarnya masing-masing. Kalau di mata pelajaran saya, karena juga saya mengajar agama berkaitan dengan moralitas, berkaitan dengan bagaimana membentuk manusia itu lebih beriman, lebih taat kepada Tuhan, dan sebagainya. Ya, ketika mereka berbuat salah tentu ada hukuman, ada sanksi. Apabila mereka ada masalah, saya membantu mereka untuk mencari solusi dari permasalahan mereka, terutama dalam hal belajar, ya. Tapi dalam hal bimbingan konseling, biasanya di sekolah kami ada yang menangani, tetapi bukan guru BK. Di sekolah kami guru BK itu tidak ada, tetapi langsung ditangani oleh psikolog, ya. Ditangani oleh psikolog. Ada siswa-siswa yang bermasalah atau siswa-siswi yang bermasalah, maka tugas psikolog inilah yang memberikan treatment, memberikan motivasi khusus supaya mereka keluar dari masalahnya.
kalau dalam mata pelajaran seperti saya lebih berorientasi pada hasil belajar. Ketika mereka hasil belajar yang menurun, terutama di mata pelajaran Katolik, saya akan datangi mereka, apa masalahmu, atau apakah masalah di rumah mempengaruhi proses belajarmu di sekolah, sehingga nilai di mata pelajaran saya bisa dilihat juga dengan masalah mereka, terutama dalam ketaatan beribadah dan juga ketaatan dalam berdoa seperti itu. Itu kurang lebih gambaran secara umum penanganan konseling di sekolah kami dan juga dalam hal belajar mengajar khusus di mata pelajaran saya. Gitu. Gimana teman-teman? Saya ingin bertanya lagi tentang psikolognya mungkin. Ya, bagaimana? Kira-kira bimbingnya itu samakah dengan guru BK atau dengan psikolognya dengan guru BK itu sendiri? Kira-kira ada beberapa jangka bulan itu mungkin bimbingnya. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi, guru BK atau guru bimbingan konseling di sekolah kami itu tidak ada, ya, karena langsung ditangani oleh psikolog yang menangani siswa-siswa di sekolah kami. Cuman untuk ketika siswa-siswi itu mengalami masalah, terutama masalah serius ya, mungkin ada masalah di keluarga, misalnya dari anak yang broken home, atau orang tuanya cerai, itu kan juga berpengaruh kepada mental mereka, pada semangat mereka dalam belajar. Nah, maka siswa-siswa inilah yang lebih ditangani oleh psikolog, ya. Dan itu biasanya ada kesadaran dari orang tua sendiri berdasarkan rekomendasi dari guru. Misalnya di mata pelajaran saya, siswa ini selama mengikuti pelajaran saya kok berbeda dari teman-temannya yang lain, agak malas, mungkin jahil, mungkin, dan membuat masalah-masalah yang besar. Kalau masalah-masalah kecil kan bisa ditangani oleh gurunya sendiri. Tapi kalau itu masalahnya besar, sampai mencelakai temannya dan sebagainya, itu baru guru mata pelajaran memberikan rekomendasi kepada wali kelas, dan wali kelas memberikan rekomendasi kepada orang tua murid untuk membawa anak ini ke psikolog itu tadi. Sedangkan untuk bimbingan psikologis secara rutin di sekolah kami itu dilakukan setahun 2 kali. Yaitu pada awal masuk semester 1 dan juga awal masuk semester 2 seperti itu. Jadi dalam setahun itu 2 kali bagi anak-anak menjalani tes psikologis secara wajib seperti itu. Sedangkan untuk kasus-kasus tertentu yaitu kesadaran dan kemauan dari orang tua yang membawa anaknya ke psikolog. Itu yang terjadi di sekolah kami. Ada lagi? Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Maksudnya biasanya di sekolah-sekolah itu kan banyak permasalahan anak-anak. Biasanya itu contohnya masalahnya anak-anak itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Masalahnya anak-anak itu macam-macam ya. Yang namanya anak SD. Anak SD itu masih dunianya dunia bermain. Dan ke sekolah bagi mereka itu terutama bukan belajar, tetapi bertemu teman-teman, bersenang-senang, bermain bersama. Jadi kalau ketika kita membatasi mereka dalam hal bermain itu menjadi masalah bagi mereka, ya. Dan bagi saya sendiri, permasalahan yang saya alami bersama anak-anak itu bukan masalah bagi saya, itu memang dunianya mereka. Ketika anak itu tidak mendengarkan apa yang saya utarakan ketika dalam pelajaran atau tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, yaitu namanya anak-anak ya, mut-mutan. Ya, kalau saya senang ini ya saya lakukan. Tapi kalau saya sudah bosan, saya sudah capek mendengarkan gurunya itu ngoceh saja di depan kelas, ya sudah, saya tidak mau mengerjakan ini.
Nah, itu tergantung dari gurunya bagaimana menyikapi. Kalau gurunya itu guru kolot, gurunya itu hanya mencari, melihat anak itu hanya orientasinya nilai, dia akan marah. Nah, sedangkan bagi saya, ketika anak itu dalam pelajaran saya, biasanya di sekolah kami pelajaran itu 2 kali 40 menit ya. Jadi 1 minggu itu saya 2 kali masuk di satu kelas. Jadi selama 40 menit itu saja, berbagai macam tanggapan anak-anak dalam menerima pelajaran dari saya. Ada yang masih antusias selama mulai dari menit pertama sampai menit terakhir. Ada yang sudah di menit-menit ke-20 atau sudah baru 10 menit itu sudah mulai bosan. Nah, itu karena kesalahan dari gurunya sendiri menurut saya. Tidak menampilkan cara mengajar yang menyenangkan. Ya. Jadi ketika anak itu melakukan suatu masalah, bukan salah anak itu sendiri, itu memang dunianya mereka. Itu bagi saya. Ya. Sedangkan untuk permasalahan-permasalahan yang lain untuk anak-anak, ya banyak macam, tergantung dari situasi keluarganya juga, kondisi keluarganya. Tapi bagaimana para guru-guru ini bisa menyikapi anak-anaknya, apakah dengan marah terus, atau lebih ekstrim lagi dengan pukulan, atau dengan cara memberikan pelajaran yang menyenangkan dengan permainan, dengan games, dengan kuis dan sebagainya. Itu memberikan mereka motivasi untuk senang pada pelajaran saya. Saya senang pada guru ini. Nah, biasanya anak-anak itu begitu dalam mengikuti pelajaran. Oh, kalau mister ini masuk, saya tidak senang karena ini misternya suka marah-marah. Tapi kalau misnya ini murah senyum, banyak permainan, tidak membosankan, mereka akan senang. Dan proses penerimaan belajarnya juga akan maksimal. Dan itu bisa diukur dengan nilai yang dihasilkan saat mereka ulangan. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Pak, boleh nanya lagi ya? Silakan. Menurut Bapak, dalam sekolahnya Bapak itu, bagaimana keterlibatan guru mata pelajaran atau guru wali kelas dengan adanya program BK atau psikologi yang diterapkan di sekolah begitu? Ya, sangat mendukung. Keterlibatan seperti saya jelaskan pada awal tadi, sangat mendukung sekali, karena kan masalahnya anak-anak itu kan, terutama yang di sekolah kami ini kan psikologi anak ya, sekolah khusus dia psikolog anak. Jadi dia mengerti apa masalah anak itu. Jadi keterlibatan guru-guru ketika melihat anak itu ada masalahnya cukup besar, nah ini akan direkomendasikan ke psikolognya. Jadi keterlibatan guru itu sangat mendukung dalam proses bimbingan konseling. Dalam hal ini di sekolah kami adalah psikolog. Seperti itu. Jadi memberikan rekomendasi apabila anak itu mengalami masalah yang menurut guru-guru itu mengalami masalah yang cukup berat. Seperti itu. Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Bapak selama ini dengan guru BK pada saat mengatasi masalah yang dihadapi siswa di sekolah? Ya, kalau pandangan saya ya, karena kembali lagi di sekolah kami tidak ada guru BK, adanya psikolog itu tadi. Seorang psikolog dia sudah belajar tentang itu, dia sekolah tentang itu, jadi dia mengerti dengan lebih paham, lebih mendalam daripada guru-guru biasa. Ya, jadi ketika dia memberikan rekomendasi, oh anak ini harus di treatment atau harus di pola asuhnya seperti ini, ya itu yang diikuti oleh orang tua dan juga oleh guru-guru berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh psikolog. Kalau anak ini dia misalnya tidak bisa mendengar pelajaran dengan baik, bagaimana penanganannya? Nah itu kami lakukan berdasarkan rekomendasi dari psikolog yang ada di sekolah kami. Jadi tidak sembarangan dalam menangani masalah-masalah yang
alami oleh siswa, tapi berdasarkan langkah-langkah atau treatment yang diberikan oleh psikolog di sekolah kami seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Lagi yang ingin bertanya? Sudah jelas semua. Mungkin saya akan bertanya untuk sesi terakhir mungkin ya. Bagaimana semisalkan di ruang kelas ada murid yang ingin ya istilahnya punya masalah, tapi dia langsung lapor ke guru mapel, tapi tidak langsung ke psikolog. Kira-kira itu benar atau salah, Pak? Kira-kira menurut Bapak sendiri? Sejauh di mata pelajaran saya, seorang siswa itu tidak akan langsung ke psikolognya, ya, tidak akan langsung, karena ya namanya anak SD kan, dia belum bisa, psikolog atau Pak Bu, Mister Miss, masalah saya ini, tidak mungkin, namanya anak SD kan, dia belum bisa membahasakan dengan benar. Apalagi kecenderungan anak-anak itu kalau bertemu psikolog itu takut, karena psikolog di sekolah kami itu laki-laki dan ya laki-laki dan anak-anak juga cenderung takut ya seperti itu. Tetapi ketika anak itu mengalami masalah, prosedurnya jelas. Yang memantau itu guru. Misalnya pertama-tama wali kelas, pertama-tama yang memantau itu wali kelas, juga dibantu oleh guru mata pelajaran seperti saya. Kebetulan saya juga wali kelas. Jadi guru mata pelajaran memberikan masukan kepada wali kelas, Pak Bu, anak ini di mata pelajaran saya tingkahnya seperti ini, sikapnya seperti ini, dan itu ditampung oleh wali kelas. Ya, tidak langsung satu guru itu memberikan laporan bahwa anak ini di mata pelajaran begini langsung ke psikolog, tidak, tapi ditampung dulu. Misalnya guru A ini memberikan laporan seperti ini, oke, disimpan. Lalu ada guru B lagi yang memberikan laporan, diketemukan. Oh, ini masalahnya apa sih? Apakah masalah di kelas A, di mata pelajaran A sama mata pelajaran B itu sama yang dilakukan oleh siswa ini? Nah, ini yang diberikan oleh wali kelas. Wali kelas akan memberikan catatan. Nah, wali kelas tidak di sekolah kami terutama tidak berhak langsung membawa anak itu ke psikolog. Tidak, karena ini harus persetujuan dari orang tua. Dari melihat sikap siswa, laporan dari guru mata pelajaran ditampung oleh wali kelas. Nah, karena sudah banyak yang memberikan laporan seperti itu, ini dibawa ke orang tua. Biasanya kami akan memberitahukan masalah siswa itu ketika pembagian rapor. Jadi selama 1 semester, oh anak bapak, anak ibu seperti ini hasil belajarnya, oh seperti ini kedisiplinannya, oh seperti ini sikap-sikapnya dalam kelas. Nah, rekomendasi selanjutnya, apabila bapak ibu berkenan ingin membawa anak bapak ibu ke psikolog, ini berdasarkan masalahnya ini, dan itu akan dengan mungkin orang tua ada yang menanggapi dengan serius akan langsung membawa ke psikolog, atau orang tua ya mengabaikan karena mungkin kesibukan dalam bekerja, kesibukan dalam hal yang lain, bisnis dan sebagainya, sehingga anak ini kurang diperhatikan. Dan ini peran wali kelas itu sangat besar, sehingga wali kelas dapat mendorong orang tua, ayo cepat bawa anak ke psikolog karena dia nih masalahnya seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus bertambah-tambah, nantinya terlambat seperti itu. Jadi tidak langsung siswanya datang ke psikolog, enggak, tapi prosesnya cukup panjang. Ya. Karena psikolog itu kita saja ya kalau mendengar kata psikolog itu kan untuk orang yang sakit mental, orang yang sakit jiwa. Jadi pikiran kita itu psikolog itu untuk orang gila. Ternyata tidak. Untuk masalah-masalah belajar pun bisa ditangani oleh psikolog, terutama psikolog anak. Seperti itu. Mungkin ini yang terakhir kali Pak, tapi saya masih banyak pertanyaan. Ini yang terakhir, kira-kira
kalau nggak salah di sekolahnya Bapak itu istilahnya banyak anak orang kaya kan. Mungkin kecenderungan untuk broken home itu ada nggak kira-kira? Iya, itu bukan rahasia umum lagi ya. Terutama di sekolah saya, cukup banyak saya temukan anak-anak itu dalam hal broken home atau perceraian itu jarang. Tapi ada satu dua, tetapi yang banyak di sekolah saya temukan anak-anak itu kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua. Pertama karena kesibukan dalam bekerja. Terus yang kedua, perjalanan bisnis. Yang ketiga, ya karena mereka bawa orang yang punya uang lebih bagi mereka, ya sudah saya bayar babysitter, saya bayar bantu untuk menangani anak saya, sehingga anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua ini akan mencari perhatian yang lebih ke sekolah, di sekolah. Maka terutama anak-anak yang nakal itu kurang perhatian dari orang tua, dia mencari perhatian dengan berbuat sesuatu untuk mencari perhatian yang lebih dari guru-gurunya, dari teman-temannya, karena dia merasa kurang, di rumah saya kurang mendapat perhatian. Nah, saya mencari perhatiannya ketika saya di sekolah, maka itu dia berbuat ulah, membuat jahil pada temannya dan sebagainya. Nah, tapi itu dulu di saat sebelum pandemi. Nah, di saat pandemi sekarang, sekolah-sekolah sama seperti sekolah-sekolah dimanapun, anak belajar dari rumah. Nah, sekarang permasalahannya berbeda. Yang dulu itu anaknya yang membuat masalah di sekolah, sekarang tidak, kebalikannya, anaknya yang membuat masalah di rumah. Yang pusingnya adalah orang tua. Yang dulu itu dari jam 7 sampai jam 3 kalau di sekolah kami, anak itu di sekolah, sekarang full seharian di rumah, dan orang tua juga stres bekerja dari rumah, ketumpukan kerjaan ditambah lagi stres karena ada anaknya. Ya udah, tambah, dan anak juga karena sekolah mereka biasanya di sekolah itu bisa bermain dengan teman-temannya, sekarang tidak, di rumah mereka sendiri, tidak ada teman. Itu memberikan kebosanan juga bagi mereka, sehingga mereka masalahnya sekarang baru ada yang tidak mau ikut sekolah online karena bosan hanya melihat layar doang, lalu tidak ada temannya, tidak mau mengumpulkan tugas karena tugasnya itu cukup mudah bagi mereka. Kalau dulu di sekolah mereka itu tidak bisa mencontek ya karena guru sangat ketat mengawasi. Sekarang tidak, di rumah mereka bisa langsung kita berikan soal, mereka tinggal cari di Google, tinggal copy paste. Nah, itu jadi masalah baru sekarang. Maka permasalahan sekarang adalah permasalahan bagaimana anak-anak yang di rumah yang merasa bosan ini, bagi guru-guru bisa memberikan pelajaran yang baik meskipun melalui online, dengan menampilkan video-video atau menampilkan cerita-cerita yang menarik bagi mereka, sehingga tidak melulu pelajaran dengan tatap muka seperti ini. Itu masalah baru. Kalau penanganannya bagaimana? Penanganannya kembali lagi, ya kembali ke orang tua, karena mereka lebih banyak menghabiskan hari-hari mereka di rumah. Nah, bagaimana dengan program PK-nya atau program konselingnya, psikologisnya tetap berjalan, tetapi tidak maksimal karena hanya bimbingan psikologisnya hanya melalui layar seperti ini. Jadi kurang maksimal seperti dulu. Itu ternyata ditentukan oleh sekolah juga. Di samping mereka dididik di rumah walaupun tidak maksimal kan, entah itu orang tuanya kerja dengan sibuk atau tidak punya waktu, begitulah proses pembinaan bimbingan konseling di sekolah, dampak-dampak dan lebihnya. Terima kasih untuk Mr. Pinky untuk waktunya. Ya, sama-sama. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata, kalau ada kesalahan waktu ya. Maafnya diterima. Ya, terima kasih.
Oke, apakah Kita ke saya boleh meninggalkan Zoom? bentar Mr. Pinky. Kita boleh sisi foto sebentar Oh ya, untuk kenang-kenangan lah. Mohon semuanya untuk senyum. Gitu. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Mr. Pinky untuk waktunya. Maaf kalau ada kata-kata. Jumpa di lain waktu. oke. Saya meninggalkan Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Dia sudah off itu baru kalau dia